Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Polres Padang Panjang tangkap 2 pelaku curanmor. 147 siswa SMA Pertiwi 1 Padang terima beasiswa program Indonesia Pintar. Pulau Setan kembali ramai dikunjungi wisatawan. Kelangkaan solar kembali terjadi di Padang. Hal ini bisa dilihat dari panjangnya antrean kendaraan di seluruh SPBU yang didominasi oleh truk dan kendaraan lain yang berbahan bakar solar. Antrean tersebut mengular hingga ke jalan dan memacetkan arus lalu lintas. Menurut pengelola, sejak pekan lalu, jatah solar di SPBU-nya dikurangi hingga 20%. Dari biasanya 500 kiloliter per bulan, menjadi 400 kiloliter per bulan. Namun pengelola tak mengetahui penyebabnya. Untuk mengantisipasi kekurangan, pengelola membuat kebijakan, yakni kendaraan hanya bisa mengisi solar maksimal Rp800.000 per hari, atau sekitar 117 liter. Pembatasan tersebut bisa dipantau operator SPBU, karena mereka menggunakan aplikasi My Pertamina. Itu karena ada pengurangan kuota, Pak. Sebelumnya berapa dan sekarang berapa nih, Pak? Sebelumnya ada 500 KL, sekarang cuma 400. Jadi itulah orang kemana-mana jadi antrian jadi ya, panjang SPBU. Oke, ini terjadi sudah berapa lama nih, Pak? Yang jelasnya pastinya ada seminggu ini lah, Pak. Sudah seminggu ini ya, Pak ya? Bagi sopir truk, terbatasnya pasokan solar menjadi hambatan tersendiri. Jika dulu mereka bisa bepergian secara bebas, saat sekarang tak lagi bisa dilakukan. Namun mengisi solar juga bukan perkara mudah. Mereka harus mencari informasi SPBU yang masih memiliki solar. Bahkan ada truk yang harus diderek menuju tempat pengisian minyak karena kehabisan solar. Sepanjang yang Bapak lewati gimana, Pak? Ya. Kayak gini juga atau gimana, Pak? Kayak gini juga. Di daerah mana aja itu, Pak? Di Tolpo tadi kadang-kadang. Seperti ini juga ya, Pak ya? Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, beberapa polisi bersiaga di SPBU. Selain mengatur lalu lintas, polisi juga memeriksa keabsahan surat keterangan warga yang membeli solar dengan jeriken. Ya, yang pertama gitu, yang menimbun kita juga pantau dan kita udah konfirmasi dengan pihak SPBU untuk truk-truk ini maksimal dia boleh mengisi dengan nominal 800.000. Nah, 800.000. Nah, itu pun saat kita tengok udah begitu ketat lah pengawasan SPBU. Karena udah sistem laporannya udah audit. Jadi tidak bisa juga sembarangan kalau terciduk ya tidak dilayani. Sepertinya kelangkaan seperti ini akan selalu terjadi selama 2 minggu setiap bulan, seperti yang terjadi pada Agustus dan September lalu. Sayangnya, Pertamina tak memberikan alasan apapun tentang pembatasan pasokan solar ke SPBU. Robiham melaporkan dari Padang. Sisir 1. Jujur-jujur Bang Tama harus dapat motornya. Sudah berulang kali menikmati dinginnya tembok penjara tidak membuat jera Dam Rizal dan Laskar Pratama, 2 laki-laki yang berasal dari kota Padang Panjang. Mereka kembali mencuri kendaraan bermotor di 6 lokasi di Padang Panjang. Anggota Satuan Reskrim Polres Padang Panjang membawa langsung kedua tersangka ini untuk mendapatkan kembali kendaraan hasil curian mereka. Tak sia-sia, Jumat malam, polisi menyita 4 sepeda motor dari tangan penadah. Sebelumnya, Dam Rizal mendekam di penjara karena kasus perampokan, sedangkan Laskar Pratama karena kasus asusila. Kini, mereka berdua harus kembali mendekam dalam jeruji besi. Dalam pengakuannya, kedua tersangka telah mencuri 6 motor dan dijual keluar daerah Padang Panjang, seperti Solo, Batu Sangkar, Bukit Tinggi, dan Pesisir Selatan.
dengan harga mulai Rp1.200.000 hingga Rp3 juta. Hingga saat ini polisi sudah menahan 4 sepeda motor hasil curian dan 2 sepeda motor lainnya yang digunakan tersangka untuk melakukan pencurian. Pada saat interogasi di TKP, mereka mengaku bahwa melakukan ada 6 titik curanmor di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Nah, saat ini yang kita amankan ada 4 barang bukti dari 4 TKP. Hasil dari keterangan dan riwayat kejahatan, mereka memang residivis. Yang satu si AR ini, dia pernah masuk perkara cabul, kemudian si LP ini masuk perkaranya pengerampokan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini kedua tersangka menginap di sel tahanan Polres Padang Panjang dan disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. 147 siswa dan siswi SMA Pertiwi 1 Padang mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi hari Kamis. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pelajar yang kurang mampu. Besarannya untuk kelas 10 dan 11 Rp1.500.000 per semester. Sedangkan untuk kelas 12 mendapat Rp500.000 per semester. Menurut Latifa Az-Zahra, salah seorang siswi penerima beasiswa tersebut, bantuan yang diterimanya akan digunakan untuk keperluan sekolah, seperti membeli perlengkapan buku, sepatu, dan tas sekolah. Gadis 16 tahun ini mengaku ayahnya berprofesi sebagai nelayan di kawasan Koto Tangah. Sebagai anak nelayan miskin, Latifa bertekad untuk sukses agar bisa membantu perekonomian orang tuanya. Mendapatkan beasiswa PIP ini, Pak. Mendapatkan kayak rekomendasi KTP, terus KK, itu aja. Dan pekerjaan orang tua nelayan di Teratai. Itu kayak peralatan sekolah seperti beli buku LKS untuk sekolah dan untuk beli keperluan baju sekolah dan lain-lain untuk peralatan sekolah yang keperluan aja. Itu kalau misalkan kelas 11 mungkin 1 juta, Pak. Sementara itu, Kepala Sekolah mengatakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar PIP, yakni melampirkan surat pengantar dari kelurahan. Nantinya, surat pengantar tersebut terkoneksi ke Kemenristekdikti dan Kemenristekdikti yang menentukan berhak tidaknya siswa untuk mendapatkan beasiswa. Untuk tahun sekarang, untuk semester sekarang berjumlah 147 siswa. Dengan donasinya untuk kelas 10 kelas 11 itu Rp1.500.000. Kemudian untuk kelas 12 itu Rp500.000. Pihak sekolah hanya ditunjuk untuk penyaluran dengan menggandeng salah satu bank pemerintah. Nantinya, beasiswa langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Robiham melaporkan dari Padang. Sempat mati suri selama 1 tahun lebih, wisata Pulau Setan di kawasan Mandeh, pesisir selatan kembali ramai. Pengunjung dari berbagai daerah datang ke pulau seluas 1 hektar tersebut, seperti yang terlihat hari Minggu lalu. Pulau Setan adalah salah satu pulau yang ada di kawasan Mandeh, pesisir selatan. Untuk menuju pulau tersebut, pengunjung harus naik bot selama lebih kurang 15 menit. Meski terdengar seram, namun setiap akhir pekan, Pulau Setan ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, seperti Riau, Jambi, Bengkulu, bahkan dari Pulau Jawa. Di kawasan ini, pengunjung bisa menikmati berbagai wahana yang menantang dan menguji nyali, seperti loncat dari tebing setinggi 20 meter, menyelam atau snorkeling, hingga naik banana dan donat boat. Selain itu, pengunjung juga bisa merasakan sensasi naik jet ski mengelilingi pulau dengan tarif Rp150.000 satu kali putaran. Tapi pengunjung juga mesti siap-siap mental karena sesekali operatornya memacu jet ski dengan kecepatan tinggi. Kayak mana? Bisa banget.
Kenapa? Harus nyobain. Ini seru banget, dibawa muter-muter, dibelok-belokin. Hampir terbang. Setiap Sabtu dan Minggu atau hari libur, pengunjung Pulau Setan bisa mencapai 1.000 orang lebih. Padahal sebelumnya saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kawasan ini sepi, nyaris tak ada pengunjung yang datang. Sekarang udah ramai lagi, Bang. Waktu pandemi dulunya 1 tahun kita nganggur, kadang makan kadang enggak kan. Kalau buat sekarang udah insya Allah udah maju sekarang. Ada 3 titik dermaga untuk naik bot ke Pulau Setan, yaitu dari Desa Mandeh, dari Desa Sungai Nyalo, dan dari Carocok Tarusan. Arset Kusnadi melaporkan dari pesisir selatan.